Madiun, jumpa lagi nih bersama saya Mas Dea apaan ya? Kalau Dea itu videografer kita nih yang saat ini sedang pegang kamera, bukan sama Segar lagi. Bersama saya Mas Devi. Biasanya kita syuting berdua ya Dea, jadi mungkin salah manggil juga. Oke, baik teman-teman ya. Kali ini saya sudah berada di depan Balai Kota Madiun di Pahlawan Street Center dan ini sumpah gila panas banget. Kita agak geser dikit gimana deh biar nggak panas gitu. Nah, sambil jalan ya deh ya. Ini kira-kira kita ngapain di sini? Saat ini memang di tanggal 2 Oktober 2020 ini memang sedang Indonesia khususnya ya merayakan Hari Batik Nasional. Karena memang di tahun 2009 ini UNESCO sudah menetapkan warisan budaya gitu. Jadi batik ini sebagai warisan budaya Indonesia. Dan benar sekali saya juga sedang memakai batik karena saya juga cinta produk dalam negeri gitu, produk asli Indonesia. Berbicara tentang batik teman-teman ya, kenapa saya di Pahlawan Street Center, kenapa saya di depan Balai Kota dan sepertinya di sini memang sedikit ada apa ya, ketersendatan, ada kemacetan dan lain sebagainya, memang cukup ramai banget. Teman-teman bisa lihat di sebelah sana di depan Sumber Umis dan juga Sumber Wangi. Mari ikuti saya. Ini memang sedang ada sesi foto Bapak Wali Kota dan juga Ibu Wali Kota, ini Pak Maidi dan juga Ibu Yuni gitu. Jadi dia bisa ambil gambar sebentar. Wah, ini keren banget nih. Panas sekali. Hujan waktu itu. Tapi semangatnya luar biasa. Ya, tetap semangat. Ya. Selamat dari batik dulu saya. Iya. Terima kasih. Selamat ya. Nah, saya mau ngobrol sebentar saja bersama Pak Wali, Pak Maidi dan juga Ibu. Iya. Ini kan terkait sambil jalan nggak apa-apa ya? Iya. Ini kan terkait Hari Batik Nasional ya, yang jadi tanggal 2 Oktober. Sebenarnya saya sendiri penasaran. Beberapa waktu yang lalu saya sempat wawancara dengan Bu Yuni juga ya. Iya, betul. Di Kota Madiun ada pelatihan. Iya, betul. Pelatihan pembuatan batik gitu. Ya, Nah, sebenarnya kalau di Kota Madiun sendiri bagaimana sih untuk meningkatkan industri batik? Karena kan untuk batik saat ini lifestyle-nya juga udah mulai bisa dikombinasikan dengan berbagai ini ya. Berbagai musik. Sambil duduk monggo. Iya. Monggo Gini, ya. Biar ini ya, biar kelihatan bunga-bunga ya. Dia ini memang Kota Madiun sejuta bunga gitu. Betul. Saya masuk Pahlawan Street Center auranya sudah beda. Begitupun dengan aura Pak Maidi dan juga Bu Yuni ini luar biasa, sangat ceria sekali. Walaupun panas-panas ya Mbak. Oh, betul banget. Ya, semangatnya luar biasa tadi di depan betul. Sumber Umis dan juga Sumber Wangi. Wah, ini Pak Maidi sama Bu Yuni kok betah gitu, panas banget. Ternyata semangatnya udah sangat tidak perlu diragukan. Karena apa ya, masyarakat termasuk dukungan masyarakat luar biasa dan antusias orang Madiun di luar kota itu memberikan semangat kepada saya yang nantinya akan pulang begini begitu, karena sekarang masih COVID-19 dia harus ditangguhkan, tapi kota tetap berbenah terus. Dia merasa tidak sabar lagi ya tadi. Betul sekali, tidak sabar lagi. Nah, kembali lagi ke batik itu tadi ya, karena kan saya sudah pakai batik, Pak Maidi dan juga Bu Yuni sudah sangat bagus sekali ini juga memakai batik. Kalau berbicara terkait batik ini, Bapak dan juga Ibu, di Kota Madiun sendiri untuk meningkatkan industri batik itu seperti apa langkahnya? Begini, pertama bahwa orang itu harus cinta dulu pada batik. Betul. Batik ini tinggalan daripada leluhur kita. Harus dilestarikan. Maka mulai dari anak kecil kita kenalkan batik. Di Kota Madiun ada seragam batik. Batik punya makna. Ini maksudnya begini. Dengan tahu maknanya ini, maka dari generasi kita, generasi kecil itu sudah mulai mencintai.
Kalau dia itu mencintai kan ingin memiliki. Betul. Ya kan? Ini anak muda sekali ya, Mas. Iya. Ya, betul. Kalau dia itu mencintai, ingin memiliki, berarti dia itu akan menjaga. Oke. Akan menjaga. Nah, dengan akannya menjaga ini, banyaknya yang ingin memiliki, maka kerajin-kerajin batik kita kita bina. Di kota ini ada 36, salah 36, 33 ya? 33 pengrajin batik. Oh, itu di Kota Madiun. Di Kota sendiri. Madiun. Baik. Tapi dari pengrajin batik ini tentunya perubahan batik dari waktu ke waktu, dari hari ke bulan ke tahun, perubahan ini perlu ada ilmu baru batik. Dimana dia tidak punya ilmu baru, seperti itu saja, orang tidak akan mencintai. Nah, makanya dari pengrajin ini kita bina, Anda harus punya ilmu pengembangan pola batik, pengembangan batik tulis, pengembangan kain, bagaimana dipakai itu enak dan sebagainya. Ilmu itu harus dimiliki. Jadi semakin maju banyak perubahan, karena perubahan dari ilmu pengetahuan, maka batik juga perlu ilmu batik. Inilah yang kita sampaikan pada pengrajin-pengrajin, sehingga insya Allah bahwa di Kota Madiun batik ini nanti akan saya pajang di Sumberwangi. Jadi semua produk yang ada di Kota Madiun akan saya jadikan showroom UMKM Kota Madiun di Sumberwangi. Oke, di Sumberwangi ya, Pak? Iya, di Sumberwangi itu tadi. Luar Akan biasa saya taruh di sekali. situ. Jadi seluruh produknya Iya, ada. betul. Iya, Produknya kita produk 24 jam ada di situ semua. galeri, ya. Jadi orang tidak usah tetap mencari kemana-mana, lewat, lihat seneng, ambil. Saya jadi penasaran, pengen cepat selesai nih. Iya, doakan ya Mbak ya. Iya, Mudah-mudahan pasti itu. Sumberwanginya selesai. Kemudian kita punya galeri batik, sehingga dari Takorwil yang ada di Madiun ini otomatis kan dari Pacitan, dari Tulungagung, dari Trenggalek, Magetan, kita bisa dipajang di sini. Kita sinkronkan Galernya ada di ada, sini. sehingga berarti- ya tidak perlu jauh-jauh yang dari Surabaya maupun dari mana luar kota ya. Kita nggak perlu cari Tulungagung, kita perlu ke Tulungagung, tapi alhamdulillah insya Allah nanti di Kota Di Kota Madiun. Madiun ada. Karena Ya. begini, kalau batik ini sekarang itu ditidurkan di rumah, kalau kita nanti punya galeri yang tempatnya ramai, Ya, betul. setiap hari disambangi dikunjungi orang 10.000 orang. Yang tidur di rumah itu dipasang di situ, semakin banyak orang melihat, semakin banyak orang senang menarik kan. Oh, betul. Yang ditidurkan di rumah. Oke, jadi memang harus dikenalkan sejak dini. Iya, juga. Ya, jangan Oke. ditidurkan dulu. Tapi Bu Yuni, saya penasaran ini kalau boleh tahu untuk pelatihan batik sendiri di rumah dinas itu setiap hari? Iya, apa? terus. Jadi kemarin itu pada tanggal 21 sampai 22 September 2020 ini kita mengadakan pelatihan uji kompetensi membatik, sehingga kita mendatangkan narasumber dari Semarang, sehingga kita untuk menindaklanjuti dari 27 kelurahan di 3 kecamatan itu kita nilai seperti apa, sejauh mana yang ada di Kota Madiun pengrajin-pengrajin ini tingkat untuk mencantingnya. Sehingga alhamdulillah itu bekerja dengan Bu Veronica, kita dengan dinas terkait dari PTSP maupun tenaga kerja, sehingga kita dapat yang terbaik. Sehingga dari yang hasil terbaik cantingnya itu nanti akan ditindaklanjuti terus. Dan di sini kan sudah ada UMKM. Kita bekerja sama dengan Kadin dan koperasi, sehingga insya Allah ini akan kita tindaklanjuti dan sudah tidak bingung lagi mencari dananya, pemasarannya. Insya Allah diwadahi oleh Bapak Wali Kota. Wah, luar biasa. Iya, nantinya kita insya Allah akan bisa menindaklanjuti batik-batik khasnya Kota Madiun dan seperti yang kita pakai oleh Bapak ini, Iya. sehingga dikembangkan. Tidak hanya motifnya itu pecelan, Pecelan, tetapi ini kita kembangkan Tidak lagi. lugu pecelan. Ya. Oh, gini, Pak Medi dan juga Bu Yuni, apakah Iya. nanti di Kota Madiun akan mematenkan beberapa motif batik? Iya, Iya. insya Allah Iya. akan kita patenkan. Jadi nanti batik itu akan kita patentkan, artinya ini loh batik khas Madiun ini cirinya bunga. Sejuta bunga. Sejuta bunga. Iya. Sejuta bunga, dalamnya ada pendidikannya. Iya, gitu. Bagus itu, Pak. Iya. Bapak begini. menghendaki seperti itu. Pendekar itu kan pintar, melayani, membangun, peduli, Terbuka. itu berada dalam bunga. Nah kalau pendekar beneran, pendekar yang ada di dalam bunga itu akan lembut.
jangan kekerasan yang ditunjukkan, tapi kelembutan. Menunjukkan beritahu. kewanitaan kita. Kelembutannya ini yang penting. Iya. Oke, baik. Kalau saya boleh tahu ada boleh disebutkan ini beberapa saja motif yang ada di Kota Madiun selain kecoa mungkin ada. Di Madiun itu ada sejuta bunga, Bunga, ada pendekar, pendekar, ada pecelen, ada sirih, daun ada sirih. daun sirih, Ya, kemudian ada kangkung. ada kangkung, Kita klaster, Mbak. ada keris apa? Tundu Mediun. Yang dipakai ini seragam. Keris Tundu Nah, ini Mediun. Tundu Mediun. Ada apa itu? Madu mongso. Iya, Ada madu madu mongso. mongso. Ada. Ada madu mongso. Kalau Ada. total keseluruhan berapa motif ini? Total keseluruhan ada 12-an. 12 Cukup motif. banyak juga. Tapi nanti ke depannya apakah akan membuat motif Ya, baru? Kita kedepannya lakukan, nanti Mbak. gini. Ini sudah sebenarnya kalau tidak ada COVID, ini sudah kita bagikan. Tadi pendekar tadi Ya, pendekarnya di akan tengah. digunakan untuk seragam semua. Oh, Sudah sebenarnya. Tapi kita stop dulu karena ada COVID. Pak, saya juga dapat kan, Pak? Oh ya pasti no, pasti dapat. Iya, saya mau, Pak. Dapat. Ya. Kan, Ya, karena saya juga mencintai produk dalam Ya, negeri. betul. Ya. Apalagi Boleh khasnya nanti Kota Madiun ya. Betul sekali. Saya ingin merasakan gitu, memakai pakaian batik khas Kota Khas Madiun. Madiun. Ya. Tapi Pak, saya penasaran ini. Kalau di tahun-tahun sebelumnya mungkin perayaan Hari Batik bisa dirasakan seluruh masyarakat ya, karena untuk Ya. tahun ini kan berbeda, ada Ya. berbeda. Nah itu biar tidak menghilangkan rasa kemeriahan di Hari Batik itu dari Pemkab sendiri Jadi gimana? wajib seragam batik. Oke. Di seragam batik 1 minggu wajib. Batik yang digunakan adalah batik produk dalam negeri. Utama lagi produk Kota Madiun. Khasnya Madiun. Jadi dalam 1 minggu itu batik Kota Madiun wajib ada. Wajib, Wajib. hukumnya wajib teman-teman. Hukumnya wajib. Jadi hukumnya wajib. Sampai besok ya, besok hari ini tadi Jumat ya. Hari Jumat kita sudah pakai Tundu Mediun. Khasnya mulai Kota batik. Madiun yang Jadi, dipakai oleh karyawan-karyawan. Dengan seperti itu 1 minggu batik, dia tidak dilupakan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dia mencintai batik di rumah stok batik banyak, itu bisa urutan berapa jadi. Wah, betul sekali. Ya. Oke, oke. Jadi tidak bosan juga. Iya, tidak gitu bosan. ya. Kita tetap senang ya karena batik itu kan Karena gini, apapun bagus. batik kesempatan dari batik digunakan karena pandemi ini jarang orang ada nikah, hajat nikah jarang. Iya, betul. Betul sekali. Saya setuju Kan dengan kalau nggak dipakai ya, Mbak. Enggak dipakai. Oke, oke. Jadi biasanya kalau batik digunakan untuk kondangan, Iya, karena betul. kondangan tidak ada karena Tidak ada. pandemi juga. Gunakan Pakai untuk seragam. kerja ya. Nah, tapi untuk keseharian juga bagus Oh juga iya, ya. bagus kemana-mana itulah. Kalau kita tunjukkan pada masyarakat, orang pakai batik itu kan apa istilahnya bahasa kerennya necis, Betul. ya kan? Betul sekali. Necis. Kalau untuk kamar. Necis itu. Jadi anggapan saya Anggun. pakai batik kayak orang tua gitu sudah salah, Sudah sudah tidak tidak ada. ada gitu. Necis. Betul sekali, anak-anak muda ini wajib Wajib ya. anak-anak melestarikan muda. batik, Batik. memakai batik Tapi gitu. anak-anak muda itu cirinya biasanya lengannya pendek. Ya. Sukanya itu. 3/4 gitu ya. Betul. Nah ini terakhir Pak Maidi dan juga Bu ini harapan kedepannya seperti apa di Tari Batik yang jatuh tanggal 2 Oktober 2020 kali mungkin Bapak dulu monggo. Harapan saya bahwa batik di Madiun semakin besar. Ya. Batik di Madiun akan bisa Menembus memasarkan batik itu baik nasional bahkan internasional. Batik Madiun akan menarik siapa saja yang datang ke Madiun. Artinya bahwa pada saat dia belum tahu, dia tidak ingin batik. Tapi setelah tahu batik Madiun, dia akan bisa mengambil uang di dompetnya orang yang pada saat itu melihat. Batik akan bisa mengambil uang di dompet yang melihat. Oke. Membeli batik. Iya, membeli Oke. batik. Tapi sejauh ini pasarannya udah sampai luar kota. Oh sudah. Internasional. Sudah ya? Sudah. Luar biasa Dari nih. luar, Ya, sudah. betul. Oke, dari Ibu Yuni mungkin Iya. ada harapan di hari Kalau batik. saya harapannya pengrajin batik itu harus punya kreatif inovatif sehingga kita tidak boleh monoton motifnya itu saja, tetapi kita sebagai pengrajin kita punya grup, punya kelompok ya, maka dengan kelompok pengrajin ini harus punya inovasi sehingga harapan ke depan untuk khususnya untuk Kota Madiun batik-batik ini laku besar, banyak sekali pemesanan, banyak sekali kita dipergunakan oleh negara-negara lain karena kita sudah go internasional
Kemudian relatif yang penting itu adalah harga. Biasanya kalau sudah terkenal kita harga melambung. Nah ini jangan sampai melambung terlebih dahulu. Yang penting kita citra kita bahwa khas Kota Madiun harganya tidak mahal, terjangkau oleh masyarakat mulai bawah sampai atas bisa memakainya. Sehingga kita akan mencintai produknya batik khas Kota Madiun, harga relatif murah, terjangkau dan kita bisa menikmati. Motifnya juga bagus. Motifnya juga harus kita tambah sehingga Jadi memang itu kesimpulannya Kota Madiun itu khasnya tidak hanya makanan saja, Betul, ya, iya. tidak hanya mungkin pahlawan street center saja, tapi juga ternyata ada batik yang ada 12 ya. motif gitu tadi, dan Iya, kemungkinan ada bertambah lagi. Iya. Insya Allah ya, terus Iya. nanti kan terus kita ada kegiatan-kegiatan penataran-penataran untuk membatik, sehingga kita terus pembatik-pembatik itu harus terangkat betul karena sudah diwadai oleh Bapak Wali Kota. Betul sekali. Kita sangat bersyukur dan bangga dengan Bapak Wali Kota, yang mana semua mulai yang kecil, mulai dari UMKM makanan sampai pengrajin dan yang lainnya itu sudah teratasi. Karena memang kalau tidak memanfaatkan Iya, wadah tadi iya, sayang betul. sekali ya Iya. Pak Maidi dan juga Bu Yuni. Dan Oke. memang pengrajin itu kan kita harus telaten ya, betul. Jadi harus telaten, harus bagus Sabar. betul, kita harus sabar, teliti Tekun. karena iya tekun salah satunya itu. Dan kita kan dari keluarga itu kan bisa menambah Sabar, income. tekun, awal kesuksesan seorang pengusaha. Wah, luar biasa ini. Betul ya. Saya percaya Pak Maidi berbicara seperti itu pasti sudah banyak sekali pengalaman Iya, gitu di betul. hidupnya. Oke, mudah-mudahan mulai banyak lagi nih warga Kota Madiun yang berkarya Iya, untuk membuat iya. Madiun maju dari segi makanan, terus khas Minuman, batiknya sendiri, minuman, kue. dan tempat-tempat yang Iya, lainnya, betul. produk-produk yang lainnya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Iya. Maidi dan juga Bu Iya, Yuni sudah sama-sama, meluangkan iya. waktu untuk Oke, ngobrol oke, sebentar. oke. Sehat selalu dan Alhamdulillah. Amin, amin. Tetap semangat. Wah, betul sekali, tetap Ah. semangat, tetap Semangat. bahagia, Iya, jaga imun. betul, iya. Sehat selalu, salam saya untuk teman-teman rekan-rekan yang Ya, lain. terima kasih Terima semuanya. kasih banyak. Yes, Oke, baik, selamat terima sore, kasih ya. banyak teman-teman Jokos Radar Madiun, terus berusaha, terus bekerja, dan terus berkarya. Atau tidak kita akan menjadi tua dan tidak berguna. Saya Mas Devi, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.